Oke, halo semua. Kali ini saya akan membahas atau sekalian hands-on smartphone dari Sony. Biasalah limbah Jepang ya, yang namanya jenis tipenya Sony Xperia XZ2 yang saya beli dari dari Tokopedia ya, toko online. Dan nama tokonya itu nanti namanya Panda Store ya. Kan biasanya kalau yang Panda Store itu terkenalnya di ini kan, di Shopee ya biasanya kalau di orang-orang biasanya. Cuma kalau saya biasanya seneng di Tokopedia dan ngambil promo juga, jadi ngambilnya di Panda Store yang Tokopedia. Ini saya dapat harganya di harga 1.100.000 kalau nggak salah. Nanti saya kasih link deskripsinya ya di bawah. Itu dapat potongan ini 50.000. Jadi lumayan sih dapatnya itu, dan free ongkir juga kan. Itu nanti dapatnya 1.050.000 kalau nggak salah. Grade-nya grade B. Udah saya itu lihat reviewnya kan ternyata ya lumayan bagus sih. Meskipun ini ya, ini ada minusnya soalnya ngambil grade B. Ini aja. Nah, kelihatan. Kalau untuk desainnya sih semua mulus ya. Dan nggak mengganggu fungsi sama sekali. Ini. Ini. Untuk apa ininya, pressure test atau sama ini tes lainnya semua normal. Saya coba tes ya. Nah ini ya, ini saya tes, service test. Nah pertamanya kita coba ke ini yang paling penting ya. Saya nggak bisa tes semuanya soalnya nanti daripada kelamaan. Nanti tak ceritain pengalaman saya pakai limbah Jepang tuh kayak gimana sih ya. Pressure test, pressure sensor ini dari 59 naik mungkin sekisaran naik 10 bar ya. Nah jadi insya Allah aman, tapi saya nggak berani buat langsung nyemplungin secara frontal ke air gitu ya, soalnya tahu diri lah, handphone second kalau dimasukin juga nggak ada garansinya ya, agak repot. Tapi HP ini setiap mandi ya sering tak bawa karena saya suka dengerin musik kan, jadi ya aman-aman aja sih, suaranya enak. Kemudian saya ini nyoba speed testnya, sinyalnya kuat ya. Ini saya kan pakai Telkomsel Bayu, itu sinyalnya 4G aja, nggak bisa plus kan. Saya coba tes speednya. Wah kencang ya. Ini nggak tahu kenapa kok pas direkam video servernya ke tempat lain, padahal kan saya di Malang. Iya, lumayan. Oh ya, untuk masalah garansi emailnya kalau di Panda Store atau rekomendasi orang-orang lain ada di Bang Beno kan ya. Cuma saya nyari yang deket aja. Kalau Pandasal itu kan di Sidoarjo, biar deket, biar cepet nyampe. Itu garansinya juga lifetime, jadi setelah barangnya terkirim itu nanti tinggal di ini kita laporkan emailnya untuk garansi lifetime. Ya udah, untuk insya Allah nanti selamanya bisa ini sih, bisa di cover sama si penjualnya gitu sih gitu. Terus untuk dari segi baterai ini yang agak sedikit pro kontra ya, bukan pro kontra sih, maksudnya setiap orang kan bisa beda-beda ya baterai health-nya. Ini baterai health saya itu sekitar ini sih 2600 kalau nggak salah kemarin baterai health. Nah ini 2589, nggak tahu kemarin tuh saya lupa baterai health saya tuh 2600 atau 2500an ya. Pokoknya sekarang saya tes itu sekitar segini. Dan untuk screen on time dengan catatan ya, ini stamina mode saya nyala, terus pakai mobil tadi variasi ya, kadang sehari pakai mobil data, kadang sehari pakai wifi sama mobil data. Itu screen on time maksimal 4 jam. Jadi kalau untuk standby nya sih bisa tergantung ya, soalnya saya
biasa dengerin lagu pas tidur, terus habis itu saya play bangun besok itu, dari malamnya kan tinggal 80, saya tinggal itu bangun jam 6-an itu sekitar 40% sih baterainya, jadi nggak lumayan awet sih, apalagi kalau pas layarnya mati gitu. Untuk standby-nya bisa sampai 9 jam berarti, dan screen on time 4 jam lebih dikit gitu. Ya wajar lah untuk HP yang baterainya 3000 ampere aja. Nah ini dari saya sebelum Jumatan kan saya cas jam 11, saya mulai cas. Habis itu pas saya ambil pas mau Jumatan. Nah ini screen on time-nya 1 jam, last full charge-nya ada ini 5 jam ya, kelihatan ya. Cukup enak sih, cukup nyaman sih pakai handphone ini, apalagi dia mantan flagship, dan untuk kualitasnya oke. Untuk main PUBG, saya main PUBG-nya ada 2 ya, saya bukan gamer berat juga. Main PUBG, ada PUBG yang mobile sama New State, aman semua, bisa smooth extreme itu, bisa buat smooth extreme semua. Untuk catatan biar hemat ya, untuk semua handphone 5 Jepang biasakan ini pakai dark mode aja, dark mode. Terus kalau ada mode-modenya di setting aja. Terus sama saya ini, kalau GPS tetap bisa nyala ya, tetap aman, nggak borosnya itu nggak keterlaluan. Ini data synchronize-nya itu dimatikan aja. Ini kalau saya mau cek email tinggal di scroll emailnya aja, nanti tinggal masukkan nanti lah dimana. Ini biasanya makan data banyak, makan data banyak, makan baterai banyak ini ya. Ini sama kalau nggak pakai wifi only, ini datanya dimatikan, itu bisa sampai 12 jam sih standby-nya. Screen on time 5 jam kayaknya nyampe. Kemarin aku pernah nyoba soalnya. Ini. Terus sih overall untuk pemakaian saat ini juga udah nggak ada kendala sih ya. Oh ya, cuma untuk masalah touch screen dulu itu emang ada kendala ghost touch. Ghost touch itu nggak tahu di awal-awal kok. Ghost touch-nya itu tak kirain hardware, tapi ternyata itu nggak tahu mungkin di aplikasi yang Jepang yang pertama sebelum tak hapus itu ada iklannya, karena iklannya itu kayak mengganggu buat ini touch screen-nya. Jadi yang bisa itu cuma taskbar navigation bar-nya aja ini. Terus layarnya ini nggak bisa digerakin sama sekali. Waduh, pusing, masa aku harus retur lagi ya. Agak males kalau retur apalagi online kan. Akhirnya tak matikan, tak giniin. Agak lama sambil tak cas kan. Alhamdulillah bisa sih, dan sampai sekarang nggak ada kendala. Cuma catatan ya, kalau untuk handphone Jepang apalagi Sony ya, kalau yang siap itu aku nyoba cuma nggak terlalu lama, jadi belum dapat experience yang lama juga. Ini itu jangan pakai charger yang apalagi yang bukan ori atau merek yang aksesoris yang merek lain pihak ketiga, cuma yang agak abal-abal itu disarankan jangan, apalagi yang tegangannya besar. Itu biasanya kalau selama di cas kita sambil ngetik WhatsApp gitu, itu biasanya mencet-mencet sendiri WhatsAppnya, di kadang kesana kesini kan. Tapi kalau dilepas chargernya aman lagi. Tapi aku pakai charger orinya adaptor orinya punyanya LG ku yang G6 yang tak buat ngerekam ini, itu aman alhamdulillah, nggak ada masalah. Dan jangan dibuat main game juga sih, maksudnya ngecas sama main game deh ya, takutnya kan handphone nggak ada garansinya, nanti baterainya tambah rusak tambah gimana ya, agak eman gitu kan ya. Itu desainnya sih dari depan sih Sony banget ya, enak gitu, dan dipegang juga masih agak bisa. Nah, apalagi tapi kalau pakai casing agak susah kalau dipegang ini satu tangan, gede banget. Yang bagian agak bikin ilfeel itu bagian belakang sih, tapi ya whatever, handphone agak harga 1 jutaan, desainnya premium ya, meskipun belakangnya bukan selera semua orang, tetap oke lah.
Dan untuk kameranya, ini kameranya saya puas banget kan. Saya mikirnya kan beli Sony yang agak premium, karena dulu pakai X2 nggak bisa dikasih Gcam kan. Gcamnya kamera 2 apinya nggak bisa nyala, nggak tahu diapain, harus di room global. Males lah, ribet ya. Ini juga nggak bisa ternyata, tapi ternyata di kameranya juga ada mode blurnya juga, jadi ya aman. Ini coba udah blur. Nggak bisa. Nah, saya ada foto yang di luar ruangan kok, nanti tak kasih tunjukin. Terus untuk default kameranya ini kan agak wet ternyata ya. Jadi kamera satu pun juga bukan menjadi masalah kalau orang yang suka bikin konten atau butuh handphone Xperia X1 buat konten, sebenarnya nggak terlalu ada masalah. Dan untuk kamera defaultnya ini sudah lumayan bokeh sih. Mungkin aperture-nya itu besar ya, 1,8 atau berapa, atau 2 sih, tapi nggak tahu. Desain softwarenya juga bagus, apalagi dengan mantan flagship ya. Soalnya saya sudah kadung beli lensa, jadi kalau dipasang sama casing, ini saya mountingnya manual, ini kan bisa dikasih lensa gini kan. Bentar. Lensa yang bokeh, karena saya butuh buat video yang videonya bisa bokeh. Kalau foto bokeh kan semua handphone sekarang nggak bisa kan. Ini mereknya Epexel. Barangkali yang pengen dibahas atau tanya harganya beli di mana, ini harganya cuma 150.000. Lagi-lagi dapat promo 50.000, jadi cuma 100.000 aja di Tokopedia. Ini taruh. Ini masih bisa jelas ini. Ini kenapa nggak bisa, terlalu kecil. Ini oke, ternyata nggak bisa terlalu dekat karena ini kan lensa tambahannya lensa tele. Ini udah lumayan bokeh. Mana tadi? Ya lumayan. Nanti tak tampilin deh untuk foto-foto di luar ruangan sama beberapa footage videonya. Nanti tak tampilin kayak gini. Oh ya, untuk alasan saya pakai XZ2 ini ya, keliru banget XZ3. Mirip soalnya. Karena saya pakai handphone LG yang sekarang G6 itu kondisinya udah diservis tapi nggak maksimal, wifi nya mati, bluetooth mati, jadi seumur selamanya itu pakai paketan data semua, dan boros banget kalau pakai data semua. Makanya itu saya cari handphone yang murah lah, tapi ya lumayan flagship, meskipun mantan, akhirnya ketemu X1 ini. Dan untuk X1 atau pakai kan ada banyak di komen kan, saya lihat di YouTube lain itu mending mana X1 atau X3. Ya kalau untuk dari prosesor sama sih. Kalau RAM kalau nggak salah di S3 itu 4 atau 6 ya, lupa saya. Nanti boleh komen, nanti saya lupa soalnya. Ya cuma beda di AMOLED sama baterai lebih besar, tapi katanya ada yang lebih irit ini S1 daripada S3 baterainya, nggak tahu itu gimana. Ya saya pakai S1 ini aman-aman aja sih sehari, kalau nggak ngegame, nggak yang antusias ke handphone, atau cuma buat WA-an aja, sosmed cuma sebentar, sehari paling ngecas 1 maksimal 2 itu ngecasnya pas malam hari.
Tapi kan di sini ada mode baterai care-nya kan. Jadi kalau misalkan di casnya di atas jam 11, saya setting jam 11 malam ke atas, itu dia agak lambat, dan target penuhnya itu jam 6 pagi. Jadi enak sih, nggak ngerusak baterai. Tuh. Oke, mungkin segitu sih first impression saya atau hands on handphone saya sendiri. Dan untuk mungkin selanjutnya saya ingin membahas untuk LG G6 yang saya jual juga. Barangkali ada yang mau ini sih LG-nya, mau beli dengan kondisi apa adanya. Nanti tak jelasin di video selanjutnya ya. Oke, sekian itu. Terima kasih. Selamat menonton.